Jumpa kembali dengan channel Guru IPS Borneo. Saya doakan Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Video kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam, khususnya potensi sumber daya hutan. Dukung terus channel ini dengan cara mensubscribe, like, komen, and share ke semua media sosial kawan-kawan. Kita mulai pembahasan tentang potensi sumber daya hutan. Kita mulai dulu dari provinsi atau dari pulau yang hutannya telah menipis, yaitu di Jawa. Hutan di Jawa sudah mengalami banyak penurunan karena telah terjadi alih fungsi lahan untuk pertanian maupun pemukiman. Di Jawa penduduknya padat. Dari berbagai wilayah berdatangan ke Jawa, kemudian membuat wilayah tersebut semakin penuh. Solusinya, mereka harus membuka lahan baru untuk tempat tinggal mereka. Akhirnya lama-kelamaan hutan semakin lama semakin habis menjadi tempat pemukiman. Kemudian juga harus dibuka untuk lahan pertanian. Kemudian kita membahas tentang hutan-hutan yang masih luas, ya. Hutan yang masih luas dapat kita jumpai di Papua, ya, Kalimantan, Sulawesi, maupun di Sumatera. Hutan menyimpan kekayaan flora dan fauna yang sangat beragam, menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Terkadang ada spesies endemik. Maksudnya endemik di sini adalah hanya ada di wilayah tertentu. Misalnya di Indonesia ada burung maleo, ya, di Sulawesi. Ya hanya ada di situ saja burung maleo. Di lokasi lain tidak ada, apalagi di negara lain. Itulah yang dimaksud dengan endemik. Komodo ada di Indonesia, tidak dimiliki oleh negara lain. Itulah yang dimaksud dengan spesies endemik. Hasil hutan itu ada banyak sekali kawan-kawan, ya. Tidak sekedar kayu. Ada buah-buahan maupun tanaman obat-obatan. Tetapi di sini yang akan kita bahas lebih mendalam kayu dulu, ya. Nanti untuk buah-buahan maupun obat-obatan pada video berikutnya boleh kita share lagi, gitu ya. Jenis-jenis kayu dan sebarannya antara lain, yang pertama kayu keruing, meranti, agatis, banyak dihasilkan di Pulau Papua, Sulawesi maupun di Kalimantan. Walaupun Papua dan Kalimantan itu merupakan wilayah yang berbeda, tetapi ada beberapa kayu yang bisa dijumpai di wilayah tersebut. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah, khususnya daerah Jepara. Kemudian rotan banyak di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Meskipun belum bisa dimaksimalkan dalam pembuatan kerajinan dari rotan, tetapi di 3 wilayah tersebut banyak sekali dijumpai rotan. Yang keempat, kayu cendana. Ini dihasilkan dari wilayah Nusa Tenggara Timur. Sekarang sudah menjadi kayu yang langka, ya, kayu cendana ini, karena memang banyak diburu oleh masyarakat, ya, karena memang harganya yang mahal. Yang kelima,
kayu rasamala dan akasia banyak dijumpai di daerah Jawa Barat. Hutan ini memiliki banyak sekali fungsi. Jadi kita sudah seharusnya menjaga hutan agar tetap lestari, begitu ya. Fungsi yang pertama adalah menyimpan air hujan, kemudian mengalirkannya ke sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak terjadi kekeringan. Banyak sekali berita di TV di Jawa terjadi kekeringan, bahkan air harus membeli karena memang hutannya sudah sangat tipis sekali, sedikit sekali. Berbeda dengan di Kalimantan ya. Di Kalimantan ini air masih berlimpah, masih banyak karena memang vegetasi hutan di sini masih bagus. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita tidak menjaganya, bisa jadi di beberapa tahun kemudian seperti di Jawa habis begitu. Jadi tanggungan kita bersama untuk menjaganya. Fungsi yang kedua, menjadi tempat hidup bagi flora dan fauna, atau bahasanya adalah habitat. Kemudian mencegah terjadinya erosi, kemudian menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Kemudian yang terakhir sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar hutan dari produk hutannya. Jadi misalkan kita berada di sekitar lingkungan hutan, jadi kita kan bisa mengambil kayu untuk dijual ya, kayu bakar dan segala sesuatu yang bisa dihasilkan dari hutan tersebut gitu ya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan hutan yang berdaun yang selalu hijau atau istilahnya evergreen dan memiliki kerapatan yang tinggi. Hutan hujan tropis akan tumbuh dengan baik pada wilayah dengan curah hujan minimal 800 sampai 1200 mm per tahun. Selain curah hujan, hutan hujan tropis juga dipengaruhi oleh kelembaban yang tinggi dan suhu yang tinggi sepanjang tahun. Hutan hujan tropis ada di Kalimantan, Papua, Sulawesi, maupun di Sumatera. Jadi kawan-kawan tahu ya, ternyata hutan kita itu adalah hutan hujan tropis, begitu yang lebat dan tumbuhannya di situ memiliki kerapatan yang tinggi. Ya. Tetapi ada hal yang harus kita ketahui tentang hutan hujan tropis ini. Oke. Akan kita bahas di slide berikutnya. Hutan hujan tropis ini sangat rentan terhadap kerusakan karena tanah yang berada di bawahnya sebenarnya tidak subur ya. Karena bukan humus ya kawan-kawan ya, tanah yang di bawah hutan hujan tropis ini bukan humus, sehingga bisa dikategorikan tanah tersebut tidak subur. Jadi kita harus benar-benar menjaganya ya. Kesuburan tanah di hutan hujan tropis relatif terjaga hanya dikarenakan ada tumbuhan yang mati. Tumbuhan yang mati tersebut akan menambah unsur hara bagi tanah. Ada pohon yang tumbang, mati, lapuk di situ, akhirnya menjadi unsur penyubur tanah tersebut. Kalau di hutan hujan tropis banyak ditebang pohon, kemudian dibawa ke pabrik, atau dijual atau dibuat berbagai macam olahan menjadi rumah dan sebagainya, hutan tersebut tidak mendapatkan unsur hara. Lalu tanah ini tidak bisa subur kembali ya.
Sehingga apabila banyak ditebang, kita susah untuk meremajakannya kembali ya. Lama-kelamaan lalu jadi tanah yang tandus. Oke ya, itu ya kawan-kawan ya. Harus diketahui hutan hujan tropis di Indonesia masih luas, tetapi perlu dijaga kelestariannya dari sekarang begitu. Jangan menunggu nanti sudah tandus, sudah gundul baru kita menjaganya, baru sadar akan pentingnya hutan gitu ya. Oke, itu tadi tentang potensi sumber daya hutan. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel Guru IPS Borneo agar mampu berkembang dan tetap konsisten memberikan kontribusi yang baik di dalam dunia pendidikan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like, komen, dan bagikan kepada kawan-kawan semua jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih.